Terus strategi menghadapi anak yang bertingkah laku negatif. Di sini saya kumpulkan beberapa cara yang sudah dipraktekkan bahwa kalau kita melihat anak kita bertingkah negatif, kita satu jangan terpengaruh dengan tindakan negatifnya, tapi jangan kita abaikan anak itu pada saat dia bertindak negatif. Jadi misalnya gini, udah repot dah, cuma urusan anak-anak, biarin aja dah, pusing saya, ntar juga dia bayar lagi. Berarti kita ignore. Kita abaikan kejadian itu. Padahal anak kita butuh bantuan kita untuk belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Setiap kejadian kecil dalam hidup mereka, kalau kita bisa campur tangan untuk menyelesaikan, membantu mereka keluar dari masalah itu, maka sedikit-sedikit mereka akan belajar menjadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab di kemudian hari. Oke. Terus berikutnya kita harus peduli dengan kebutuhan anak kita. Jadi misalnya kalau mereka ngamuk-ngamuk, mereka nangis, apa sih yang dia butuhkan? Misalnya si anak nih punya dedek kecil, dia nggak ngerti kenapa mamanya ini terus sama baby. Ya memang kan mesti nyusuin baby, perhatian sama baby itu pasti dah merampas waktunya dia gitu. Dia nggak ngerti, kita nggak sadar. Jadi yang ada kakaknya ini ngamuk-ngamuk terus, marah-marah terus. Terus kita sebagai ibu misalnya udah capek kan, kurang tidur, ngurus bayi, kita pasti marah dong. Aduh, kamu ini berisik, bisa diam nggak sih? Nah, jangan ganggu dedek kamu ya, jangan ganggu ya, jangan pukul, awas ya. Kamu ini ya nggak ngerti-ngerti, mama tuh capek, ngomel terus gitu. Padahal kita harus sadar, dia juga menderita. Kenapa yang tadinya waktu buat dia banyak, sekarang dirampas sama dedeknya? Dia marah dong. Dia merasa, kok mama nggak fair sih? Mama cuma perhatiin dedek, mama sekarang nggak perhatiin saya. Mama kasih saya ke pembantu. Papa juga sibuk di kantor, nggak apa-apa nggak bisa main sama saya. Nah, jadi kalau anak bertingkah negatif, kita harus peduli kebutuhan dia apa, cari tahu. Oh, dia butuh didekap, dia butuh dipangku, oh dia butuh disayang, dia butuh diajak ngomong. Kita harus bagi, sesibuk-sibuknya kita sama baby, kita harus punya waktu juga untuk kakaknya. Jadi kalau dia lagi minta dipangku, jangan bilang, kamu udah gede, malu-maluin. Dede yang perlu dipangku, bukannya kamu. Kita harus hati-hati berkata seperti ini. Karena anak di bawah 8 tahun itu masih kepengen hal-hal seperti itu. Mereka nalurinya masih berkata, saya masih kepengen nempel sama mama, sama papa. Jadi kalau saya ditolak, disitulah terjadi penolakan secara batin. Oke. Nah, terus jangan biarkan tindakan negatifnya berlarut-larut. Jadi kalau tindakan negatifnya kita diemin, kita ignore, maka satu hari jangan kaget kalau kita melihat anak kita itu jadi lebih agresif, lebih nakal, lebih keras kepala, lebih nggak bisa diatur. Kenapa? Karena tindakan negatifnya dia itu didiemin gitu. Maaf ya, bisa tolong di-mute. Tolong di-mute suaranya ya. Ada suara masuk nih. Terima kasih. Terus berikutnya ajarkan tingkah laku yang positif. Jadi instead of dia misalnya ngamuk, kita ajarkan dia. Daripada kamu marah-marah, kamu ngamuk-ngamuk, coba mendingan kita main aja, atau kita nyanyi, atau kita cerita gitu. Jadi ajarkan, alihkan ke tingkah laku yang positif. Jadi kalau anak yang masih belia, yang masih kecil itu, masih bisa diatur, masih bisa diajarin gitu. Pada saat kita ignore mereka, lewat dari 8 tahun, ke arah 9, 10, itu udah susah. Kenapa? Karena mereka udah punya mindset sendiri. Mereka udah berkata gini, gue selama ini di-ignore kok, ngapain mesti nurut, biarin aja. Mereka bisa sengaja. Masih bisa dibenerin dengan terapi, tetapi lebih sulit daripada waktu mereka masih kecil gitu. Nah, apalagi kalau udah punya preteen, ya umur 11, 12, itu lebih keras kepala lagi. Kenapa? Karena mereka merasa, wah, sekarang aku udah gede, sebentar lagi remaja, jadi tuh hormonnya udah mulai ngaco tuh, udah mulai tuh di situ. Nah, disitulah mereka mulai beraksi, merasa dirinya udah besar gitu. Nah, jadi betapa pentingnya kita hadir di dalam kehidupan anak kita dari dia lahir, terus usahakan sebaik-baiknya sampai di usia sekitar 8 tahun itu penting sekali.
Kenapa disitulah kita bisa menanamkan tingkah laku yang positif, moral, etika, dan lain-lain, supaya kesananya buat kita lebih enak juga didik mereka. Karena setiap usia kan ada step-stepnya masing-masing. Jadi buat kita tuh ngajarnya juga lebih enak. Nah, saya juga jujur saya mengaku di sini, sampai umur 7 tahun, saya masih pukul anak saya. Karena apa? Saya nggak tahan dengan keanehan-keanehan dia. Tapi dengan saya belajar bersama dengan waktu, saya tahu gitu bahwa daripada saya marah, daripada saya pukul, lebih baik saya alihkan dia ke tingkah laku yang positif. Jadi pelan-pelan saya belajar. Dan ajaibnya luar biasa sekali, pada saat dia masuk usia remaja, saya sempat minta maaf juga ke dia dan berkali-kali saya minta maaf karena ketidaktahuan mama emosi, mama capek, jadi mama sempat pukul kamu, mama nggak tahan lihat kamu aneh-aneh gitu kan. Misalnya kalau saya bilang, Cika jangan lari, nanti kamu jatuh. Dia sengaja lari, biar ketubruk tembok, kejedut, terus nangis gitu. Jadi kejadian demi kejadian itu membuat saya jadi emosi gitu. Nah, tapi saya belajar, sedikit demi sedikit saya belajar, sampai saya menulis makalah pelan-pelan itu karena saya sadar kesalahan saya, dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Dan jangan takut terlambat. Di usia berapapun selalu ada waktu untuk memperbaiki diri, asal kita mau terjun ke dunia mereka, kehidupan mereka, dan kita juga mau mengaku kesalahan kita. Percaya deh, kita mengaku dengan tulus, anak kita menerima dan memaafkan kita, lalu kita start dari titik itu, kita belajar untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan anak saya, pada saat dia remaja, saya sempat bertanya kepada dia, kamu tak ingat gak mama dulu waktu kamu kecil mama suka pukul kamu? Iya tahu katanya. Kamu maafin mama enggak? Iya maafin. Kamu tahu nggak kenapa mama begitu? Iya tahu. Sekarang kamu bisa lebih ngerti mama, bisa. Mama juga lebih ngerti kamu. Yuk kita sama-sama belajar supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sekarang gampang sekali mau ngasih tahu dia apa-apa, gampang sekali karena starting point saya minta maaf, berubah, saya buktikan saya berubah dan terus berjalan bersama waktu. Akhirnya dia sadar dan dia sekarang umur 20. Saya enjoy sekali punya satu anak, tapi dia bukan anak yang manja, dia bukan anak yang rewel, dan dia sangat mandiri. Puji Tuhan luar biasa bahwa saya diberkati dengan anak yang istilahnya gini, tahu diri, bisa diajar, bisa diatur. Semua itu perjuangan waktu kecil, kesalahan demi kesalahan saya perbaiki, sehingga saya bisa terus pelan-pelan. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Mungkin ada yang berkata di sini, aduh udah terlambat, anak saya udah tua bangka, susah benar diaturnya. Pasti masih ada jalan, asal kita mau berubah, kita introspeksi diri, terus kita minta maaf kepada mereka atas apa yang sudah kita lakukan. Ya, nah.